Festival 2022 Banyumas. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan inilah kolaborasi terbaik tahun ini. Bertiga Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein, Mas Roni dan juga Mas Adi akan membawakan sebuah acara yang luar biasa, yaitu Ngopi Ngapak, Ngobrol Pintar, Ngasih Dapak. Tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Ngopi Ngapak, Ngobrol Pintar, Ngasih Dapak. Selamat menyaksikan. Ya, biasanya kita mulai dengan tos dulu nih. Mas Bakul Peso. Kita nyebutnya Ngopi Ngapak, Ngobrol Pintar, Ngasih Dampak. iya. Kopi yang kita minum ini adalah kopi dari para petani binaan Bank Indonesia. Ini di Kailasa, Dieng. Iya. Jadi Mas Bakul Peso, Priwe, arep takon apa? jadi sebelum ada Ngopi Ngapak, saya kemana-mana itu pakai Bakul Peso. Jadi kali ini saya berkhianat sedikit. Jadi Ngopi Ngapak ngundang Bakul Peso. Pak Usen, lepas dari bercanda ya, saya mengapresiasi ya gagasan untuk membuat podcast dengan nama Bakul Peso. Itu membumi sekali dan yang paling penting adalah pendekatan seperti ini adalah pendekatan yang kekinian. Tidak lagi ada jarak antara bupati, antara pejabat dengan masyarakatnya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai apa saja melalui Bakul Peso. Tanpa harus melihat ada jarak antara masyarakat dan bupatinya. Jadi ini pendekatan yang menurut saya efektif sekali. Cerita sedikit mengenai gagasan Bakul Peso waktu awal mulanya. Bakul Peso itu bukan gagasan saya. Bakul Peso itu adalah terjadi pada waktu saya live IG. Live IG, kemudian ada pertanyaan, kemudian saya jawab, banyak pertanyaan saya jawab. Tahu-tahu ada yang nyeletuk di situ. Wah, Pak Bupati kok seperti Bakul Peso, kupluknya miring gitu loh. Miring sedikit waktu itu, kayak gini aja. Gini kan, karena memang habis tidur mungkin. Tahu-tahu istri saya miringin kayak gini sekalian gitu. Oh jadi istri yang suka? Iya, yang ini yang miringin kayak gini. Terus kemudian ya saya ingat. Kenapa saya kemudian tertawa? Karena saya ingat Bakul Peso yang ada di Pasar Aji Barang. Mirip sekali kayak gini gitu loh. Waduh, saya tertawa terbahak-bahak. Nggak bisa berhenti waktu itu. Sehingga geget namanya. Tertawa yang nggak bisa berhenti itu kan geget itu. Maka muncul kemudian esok harinya, itu kayak gambar kayak gini. Ini yang bikin juga nggak tahu siapa saya sampai sekarang. Nah, muncul gambar kayak gini muncul di medsos. Nah, ini Bakul Peso, ada geget, ada macam-macam judulnya. Ya sudah, karena sudah terkenal seperti itu, begitu saya live IG lagi dipanggil Bakul Peso. Bakul Peso saya jawab ya oke. Lama-lama menjadi populer dengan Bakul Peso itu. Ceritanya begitu. Jadi ini nama ini bukan ngarang ini. Nama ini nama spontanitas masyarakat memanggil saya. Ya, saksinya ada istri saya. Tapi nggak keberatan, malah merasa lebih akrab ya. Saya sama sekali tidak keberatan. Bahkan wajah ini kalau saya perhatikan ini kok kayak gambar jin gitu. Tapi tidak masalah karena sudah populer, tidak ada masalah bagi saya. Saya enjoy aja pakai ini gitu loh. Cuma ini ada pertanyaan juga. Kalau pada saat Pak Bupati pakai Bakul Peso, kita manggilnya bingung. Ini manggilnya Pak, Mas. Oh ya Bakul Peso saja. Bakul Peso saja. Nggak usah pakai Pak, nggak usah Mas, nggak usah apa-apa. Jadi waktunya kita manggil Pak Bupati tanpa pakai Pak itu waktunya di saat Bakul ini. Peso.
Nggak apa-apa. Jadi begitu topinya miring, kita tahu bisa panggil bakul peso. Gitu. Baik, kembali ke soal pemberdayaan masyarakat dalam konteks UMKM. Kalau menurut, ini kita udah bupati atau bakul peso masih ini? Nah, Ini bupati. ini harus begini lagi. Menurut Pak Bakul Peso ini, ya, potensi yang ada di Banyumas ini dalam konteks UMKM itu apa saja? Nah, sebetulnya ini akan bisa menjadi kunci menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Ada salah satu contoh saja, namanya gula kristal, yang gula ini tadi, gula Jawa yang dikristalkan itu. Gula semut ya. Gula semut. Ini ekspornya kan itu ratusan miliar. Ekspor itu sampai 300 miliar loh 1 tahun. Nah, berapa banyak itu sudah bisa mengetaskan pengangguran, mengataskan kemiskinan. Ini baru satu produk saja loh Pak. Padahal produk yang untuk ekspor itu kan banyak. Ada yang tepes kelapa yang untuk itu sabut kelapa yang untuk mercy, ya. Ada lagi daun kelor, ada lagi kayu, ada lagi akar, ada lagi macam-macam seperti tadi, ya. Itu kan sebetulnya ekspornya bisa banyak. Lah kalau ekspor, kenapa saya tertarik ekspor? Karena ekspor itu bisa melipat gandakan nilai. Satu adalah ekspor itu produk kita dipakai di luar negeri dengan harga yang tinggi dalam dolar. Ini kan devisa, ya. Di sini mungkin harganya 10.000, bisa sampai sana jadi 100.000 atau 60.000 atau bahkan lebih. Sehingga kalau ingin menyelesaikan masalah kemiskinan sebetulnya ya ekspor sebanyak-banyaknya aja. Itu, tapi harus pandai mencari solusi, mencari pasar, makanya itu kan buyer harus tahu kan. Buyer kemudian bahan bakunya di sini juga harus unggul. Unggul itu satu banyak, murah, dan ada karakteristik yang unik, khusus. Maka saingannya enggak ada. Ya, seperti coba gula kristal. Daerah lain mau niru-niru, silakan, tapi ya tetap kalah. Karena kita punya kualitas rasa dan baunya beda. Dan itu adanya di daerah pegunungan-pegunungan. Kalau yang di daerah pantai-pantai, gulanya enggak enak. Sehingga ini karena unik, kualitas, dan masif ya, tubuhnya, sehingga tidak terkalahkan atau sampai sekarang tidak terkalahkan gitu loh. Kita harus mencari seperti itulah. Contohnya satu sudah sukses, yang lain pasti bisa gitu aja. Ada banyak gitu. Setuju. Sudah dibuktikan gitu ya. Jadi jangan ada keraguan. Saya lihat juga perkembangan kopi di Banyumas Raya ini luar biasa banget. Tadi ada Mas Heri, mana Mas Heri tadi? Itu bahkan menamakan kopinya dengan kopi desa tempat saya tinggal. Kopi Langgong Sari. Langgong Sari. Iya, artinya kreativitas dari teman-teman di Banyumas Raya menurut saya luar biasa ya. Kami berdua ini, Bakul Peso, kami berdua ini kan setiap kali mengundang UMKM atau pelaku UMKM yang kami nilai sukses dengan kriteria masing-masing, dengan spesifikasi masing-masing. Dan idenya dahsyat. Artinya potensi Banyumas ini luar biasa ya. Iya, betul. Oke, jadi ke depan Bakul Peso ini mewakili Pak Bupati yang nggak datang. Ya, enggak apa-apa. Setahu lagi tidur dia. Lagi tidur ya. Nah, Pak Bakul Peso ini yang tahu apa kebijakan. Tidak usah pakai pak ya. Oh iya, Bakul Peso. Ini nguping-nguping dari Pak Bupati itu ke depan apa rencana pengembangan untuk membantu perekonomian Banyumas Raya? Ya, yang tadi saya sampaikan, saya sudah rapat berkali-kali, orientasi kita untuk cepat ya, karena ini waktunya juga saya tinggal 1 tahun gitu kan. Orientasinya adalah satu, ekspor genjot dulu. Ekspor genjot dulu. Jadi apa potensi ekspor itu kita genjot secepat-cepatnya. Kalau masalah potensi lokal itu banyak sekali, kita akan gali nanti. Ekspor ada bayar ketemu ya, kemudian nanti baru kita bikin sebanyak-banyaknya sesuai dengan
kualitas yang dibutuhkan oleh buyer yang ada di luar negeri sana. Nah, maka ini akan mempercepat akselerasi daripada ekonomi yang ada di Kabupaten Banyumas, terutama UMKM kita ini. Ini yang prioritas saya nih dalam waktu dekat. Sehingga nanti Desember kita akan pameran di luar negeri, Pak. Kita akan coba membuat lompatan aja dulu. Karena kalau jalan timik-timik itu terlalu lama, gitu. Oke, kalau dari Bank Indonesia, dukungan apa yang bisa diberikan untuk pengembangan UMKM termasuk orientasi ekspor? Ya, terima kasih. Jadi kalau di Bank Indonesia... Loh, ini kok sesama host dia? Kalau di Bank Indonesia, ini kan kamu pakai Bakul Pisau. Iya. Bank Indonesia itu kita ngeliat 4 kelas UMKM. Jadi ada yang potensi, UMKM potensial, UMKM sukses, artinya dia sudah bisa buat laporan keuangan yang terpisah antara untuk rumah dan bisnis. Kemudian ada yang UMKM siap digital, sudah bisa dia di e-commerce. Dan yang terakhir adalah UMKM siap ekspor. Nah, jadi ini kan cocok dengan tadi visinya Bakul Peso. Kalau kita bisa ngangkat ekspor, jadi teman-teman bukan gaya-gayaan ekspor, karena pasar kita juga besar sebetulnya. Tapi kalau udah masuk ekspor, pasti punya kualitas ekspor. Jadi otomatis dapat 2, bisa jual di ekspor, bisa juga jual di Indonesia, tapi dengan kualitas ekspor sehingga brandnya naik kelas gitu. Jadi dengan target ekspor itu bisa dapat 2 pasar, luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi premium. Betul, dan sepertinya BI juga bantu untuk fasilitasi pameran. Kita pernah pameran di Singapura, biasanya kalau kantor BI lain dulunya tuh, kalau buat pameran 3 hari seminggu di luar negeri. Kemarin pas pandemi, waktu saya di Semarang, kita buat 1,5 bulan di Singapura. Dan itu memunculkan kepercayaan masyarakat Singapura bahwa ini bukan abal-abal, bukan hanya pop-up market, tapi sesuatu yang bisa muncul trust. Pasca itu ada 2 UMKM yang akhirnya masuk ke Mall Paragon di Singapura. Gitu. Artinya ada tindak lanjut setelah itu. Nah, dalam konteks itu, kita makanya selalu ngajak BMPD nih, koordinasi. Karena kalau BI kan nggak boleh langsung ngasih ke sektor real. Jadi kita membantu mengkurasi biar nanti beauty contest terjadi, teman-teman perbankan tuh nggak udah pede mau ngasih ngucurin kredit, oh ini udah dikurasi oleh sama Pemkap, sama Dekranasda, sama BI. Wah kan udah triple point gitu ya untuk dikurasi, sehingga lebih pede untuk ngasih bahwa ini kredit insya Allah lancar gitu ya. Nah hal seperti itu yang kita mau bangun, makanya kuncinya adalah memang sinergi, nggak hanya sendiri-sendiri, karena dulu tuh gini, UMKM tuh semua kementerian ikut, semua lembaga ikut, tapi akhirnya di lapangannya itu bingung gitu kan. Nah kalau misalkan Banyumas, kita clear bahwa Better Banyumas Better itu kuat, sinergi jalan, harus ada orkestrasi bagaimana CSR jalan sehingga clear. Misalkan Pak Bupati Desember, target tahun depan 1.000 UMKM ekspor misalkan gitu kan. Mau dicapai berapa tahun? Nah kita akan ada visinya clear seperti itu. Tapi memang Bakul Peso itu keren, kenapa? Kan Pak Bupati maksimal 2 periode. Nanti periode ketiga nggak bisa, tapi Bakul Peso bisa naik. Jalan terus. Baik. Terakhir sebelum nanti sampaikan closing statement, saya hanya bilang bagi teman-teman ya pelaku UMKM yang hadir di sini, kalau ingin juga tampil di Ngopi Ngapak, silakan. Nanti ada QR code juga bisa daftar. Karena ini dari kita untuk kita sesama Banyumas Raya. Nah terakhir, Bakul Peso mungkin mau sampaikan sesuatu untuk memberikan semangat kepada teman-teman pelaku UMKM. Teman-teman pelaku UMKM, wah 2 orang ini memang hebat ya. 2 orang ini membuat seperti ini udah luar biasa Pak. Ini berkualitas ini. Jadi kalau mau nanti pameran di luar negeri, untuk pameran untuk orientasi ekspor, ini nilainya kalau menurut saya ini 70 sudah. Tinggal nambah 30%, ya. Udah 70 gini. Tinggal 30% lagi selama 4 bulan, 5 bulan ke depan, ini udah siap ini. Artinya positif ini. Saya yakin kita bisa pameran di luar negeri dengan cara begini ya. Kayak gini,
kualitas layak untuk pameran di luar, Pak. Ini kualitas layak gitu. Jadi udah kita seriusin aja, kita komitmen aja, apapun yang terjadi ya, jadi aja Pak, jadi aja. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, jadi aja. aja. Gitu, Oke, ya. matur nuwun. Gitu. Terima kasih. Terus ada satu terakhir tentang Langgong Sari. Oh, ini penting ini, Penting. Langgong Sari ini sebetulnya ada ceritanya, Pak. Nah, apa Itu ceritanya? tentang gadis cantik yang bernama Langgong Sari. Serius ini? Iya, Lah saya udah Tanya 1 tahun di aja. situ nggak tahu ini. tanya aja. Oke, terus? Jadi ada, ya kalaupun nanti belum ada, diada-adakan saja. Supaya menjadi cerita yang menarik seperti Batu Raden. Bakul peso. Loh, Batu Raden kan aja gitu. Menjadi terkenal kan karena ada ceritanya. Batur dan Raden, sebetulnya enggak ada. Nggak ada. Langgong Sari kan itu Ide cerita bagus, ide pakai bagus. sari kan wanita. Iya, iya. Ada wanita cantik, Oke. jatuh cinta kepada pangeran. Ya, gitu kan. Besok Pak- ceritanya jadi. Ya, sebagai Oke, terima kasih untuk idenya. Kita berikan Ya, aplaus untuk Bakul Peso. Saya pikir serius ini. Iya. Aku timbang wis ngrungokke. Baik. Apapun yang terjadi harus terjadi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Ngopi Ngapak, ngobrol pintar, ngasih dapat.